Halo teman-teman, ini Steve Jetmiko lagi dan kita sekarang ada di seri kedua mengenal mitologi dunia. Judul kita ini adalah pembalasan karma yang pertama. Kita mungkin ingat ya bahwa di seri 1 yang terakhir Uranus memenjarakan Hekatonchires, anaknya di dalam bumi. Nah, bumi ibunya menjadi marah dan sedih dan merasa bahwa Uranus terlalu tega kepada anak-anaknya. Maka bumi memikirkan ya di Gunung Otris bagaimana cara untuk mengalahkan Uranus, dan akhirnya dia menemukan sebuah cara. Jadi dia membuat senjata ini teman-teman ya selama 9 hari 9 malam. Inilah senjata pertama di seluruh alam semesta. Dan dari sana kemudian Gaia minta anak-anaknya untuk membantunya menjatuhkan Uranus dari tahtanya. Namun semua anak-anaknya para Titan tidak setuju. Ya, mereka mengatakan, ngapain mom gitu ya. Hanya anaknya yang terakhir, Kronoslah yang bersedia. Jadi pada saat Uranus suatu saat mendekati Gaia, maka Kronos menerjang dari samping dan dia memotong alat kelamin ayahnya dengan senjata ciptaan ibunya tadi. Darah bermuncrat dan Uranus yang kesakitan mengutuk Kronos bahwa anak Kronos kelak akan membalas perbuatannya. Dari darah Uranus muncullah Erinys, 3 dewi yang bertugas untuk menghukum dosa-dosa yang berat di seluruh dunia. Juga dari darah Uranus muncul Gigantes ya, raksasa yang sama kuatnya dengan siapapun. Dan akhirnya dari darah Uranus juga muncul Meliae, teru hutan yang dapat menghasilkan obat-obat yang manjur. Nah, alat kelaminnya sendiri oleh Kronos dilempar ke laut dan alat kelamin itu menjelma menjadi Aphrodite, dewi kecantikan. Kronos tetap memenjarakan saudara-saudaranya yang kuat, yaitu Cyclops dan Hekatonchires di neraka Tartarus. Namun, dia memenjarakan ayahnya Uranus bahkan lebih di bawah lagi. Nah, sejak itu Kronoslah yang menjadi penguasa tertinggi di alam semesta. Semua saudara-saudaranya takut dan tunduk kepadanya. Dan dari semua saudara-saudara itu Kronos memilih Rhea sebagai istrinya. Walaupun demikian, dia tetap gelisah ingat pada kutukan ayahnya Uranus, bahwa anakmu akan membalas perbuatanmu, karmamu akan terjadi. Karena itu suatu hari ketika Rhea istrinya melaporkan pada Kronos, "Hei, kita telah punya bayi perempuan, saya menamakan dia Hestia." Kronos bukannya berbahagia, namun menelannya hidup-hidup. Rhea kaget karena mengira itu salah, mungkin Kronos lagi lapar gitu ya. Namun setiap kali dia punya anak, oleh Kronos ditelan lagi anak itu sampai bayi yang kelima ya. Maka Rhea memutuskan bahwa bayinya yang keenam harus selamat. Karena itu Rhea kemudian mengunjungi ibunya Gaia, bumi, dan ayahnya Uranus, langit. Dan dia mengatakan, "Bantulah aku untuk menyelamatkan anakku yang keenam." Dan mereka berunding. Dan kemudian ketika anak itu lahir, Gaia menciptakan sesuatu untuk dibawa oleh Rhea kepada Kronos suaminya. Oleh Kronos, bayi keenam itu seketika ditelan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa bayi itu adalah batu yang diciptakan Gaia. Rhea sendiri yang memang hamil, beberapa hari kemudian langsung pergi ke Gunung Ida di Pulau Kreta. Dan disitulah dia melahirkan anaknya Zeus, yang kemudian dipelihara oleh peri Meliae dan kambing betina Amalthea. Rhea setiap kali dia mempunyai kesempatan pergi ke sana juga untuk mendidik Zeus tentang ayah dan saudara-saudaranya. Nah, mungkin
teman-teman pernah tahu ya tentang cornucopia, yaitu tanduk yang memberikan apapun tanpa batas. Itu sebetulnya adalah tanduk dari kambing Amalthea yang dipatahkan oleh Zeus pada waktu dia masih kecil. Nah, Rhea kemudian menjelaskan kepada Zeus tentang rencananya dan bersama-sama mereka menghadap Kronos. Rhea mengatakan bahwa anak muda ini mampu membuat minum-minuman yang menyenangkan. Oleh Kronos, minumannya dilihat dan Zeus meminum sedikit minuman itu, barulah Kronos percaya dan kemudian dia meminum minuman itu. Dia menjadi mengantuk dan kemudian ketika dia bangun, dia muntah-muntah, teman-teman ya. Nah, yang paling pertama dimuntahkan adalah yang terakhir dia telan, yaitu batu gitu ya. Batu itu oleh Zeus dilempar sejauh-jauhnya dan kelak menjadi batu suci di Delphi. Semua saudara kandung Zeus dimuntahkan oleh Kronos satu persatu dan oleh Zeus kemudian segera dibawa pergi ke Gunung Ida untuk bersiap-siap berperang melawan Kronos. Kronos juga menyiapkan teman-temannya ya dan saudara-saudaranya para Titan karena dia menjadi marah sekali kepada Rhea dan Zeus. Hanya dua orang Titan yang berpihak pada Zeus, yaitu Prometheus dan Epimetheus. Melihat hal ini maka Kronos yakin akan menang, sementara Zeus menjadi sangat pesimis ya bahwa dia akan menang. Nah, guru Zeus pada waktu dia masih kecil adalah Dewi Metis, Dewi kebijaksanaan. Dan dia mengatakan, pergilah kamu ke Tartarus, Zeus, dan carilah Cyclops dan Hekatonchires. Mintalah di mereka untuk membantu kamu. Maka Zeus pergi ke Tartarus, neraka Tartarus, dan membunuh Kampe, sang penjaganya, dan dia membebaskan paman-pamannya, Cyclops dan Hekatonchires. Begitu juga Gigantes itu bersiap-siap untuk membantu Zeus. Maka terjadilah Titanomachi atau perang saudara yang pertama di alam semesta antara tim Kronos yang terdiri atas para Titan melawan tim Zeus yang terdiri atas saudara-saudaranya dan paman-pamannya. Perang itu berlangsung selama 10 tahun sampai pada akhirnya Zeus berhasil mengalahkan ayahnya dengan halilintarnya. Kemudian para Titan oleh Zeus dimasukkan ke dalam Tartarus dan Titan yang paling kuat Atlas dihukumnya dengan mengangkat dunia ini, teman-teman ya. Jadi bagi Yunani kuno, dunia kita ini diangkat oleh raksasa Titan yang bernama Atlas. Kronos sendiri dihukum oleh Zeus, ditugaskan berkelana ke seluruh alam semesta untuk mengukur waktu. Nama Romawinya adalah Saturnus ya teman-teman. Nah, kedua Titan yang membantu Zeus yaitu Prometheus dan Epimetheus diangkat menjadi sahabatnya. Cyclops dan Hekatonchires yang tadinya telah dibebaskan kini dikembalikan ke Tartarus bukan sebagai penghuninya tetapi sebagai penjaganya, teman-teman ya. Nah, dengan demikian Zeus kemudian membangun istananya di Gunung Olympus bersama dengan saudara-saudaranya dan era dewa-dewi Olympus dimulai, teman-teman ya. Itulah teman-teman kisah tentang pembalasan karma yang pertama. Dan kisah kita selanjutnya agak penting karena kita akan mengenal para dewa-dewi Olympus yang menjadi simbol bagi banyak budaya negara-negara barat ya, teman-teman. Oke.